Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali tentang pengantar kajian ilmu hadis bersama Ustadz Fakhrul Razi. Jadi tadi kita telah membahas tentang beberapa kriteria perawi, yaitu ada adil dan dobit. Jadi dan berbagai syarat-syaratnya ya. Jadi tentang adil tadi ada 5, Islam, baligh, akil, takwa dan mura'ah. Kemudian dobit itu adalah kemampuan seorang rawi untuk mengulang kembali hafalan yang telah dihafalnya di kapanpun dan dimanapun tempatnya, begitu saja. Jadi apalagi pembahasan kita selanjutnya, silakan. Ya. Kemudian kita akan merincikan apa yang menjadi alasan ulama membuat alasan adil ya. Apa lebih rinci tentang pengertian adil ini. Jadi adil itu tadi al-Islam wal bulugh wal akal wat taqwa thumma al-muru'ah. Islam, balik, akal, takwa dan menjaga muru'ah. Jadi apa yang dimaksud dengan Islam? Islam itu ialah Islam adalah orang-orang tersebut beragama Islam, ya Muslim. Kenapa ulama mensyaratkan seorang rawi harus Muslim? Oleh karena ghairul Muslim, non Muslim, bisa saja akidahnya menyeretnya untuk berbohong, untuk kepentingan agamanya, sehingga dikhawatirkan akan hadis yang dia bawakan nanti adalah bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi yang dibawakan, tetapi dibuat-buat hadis Nabi yang mengatasnamakan hadis Nabi. Bisa saja agamanya yang non-muslim tadi menyeretnya ataupun memotivasinya untuk berbohong atas nama hadis Nabi. Adapun Islam melarang untuk berbohong. Bahkan kita tahu hadis yang berbunyi man haddatsa anni riwayatnya fi amrina hadza. Man ahdatsa fi amrina hadza. Bukan yang itu. Siapa yang membuat hadis ya yang bukan itu adalah hadis, maka bersiap-siaplah dia masuk kepada neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membuat hadis-hadis palsu, maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka. Tentu seorang muslim memiliki rasa takut karena memang agama Islam sangat ketat dalam hal kejujuran. Ya, sangat melarang dengan kebohongan, sehingga Islam menjamin agamanya ya, ajarannya penuh dengan ajaran-ajaran orang untuk tidak berbohong ataupun berbicara dengan kejujuran, sehingga dilarang betul berdusta atas nama hadis Nabi SAW. Jadi perlu mensyaratkan Islam, karena Islam menjamin pelakunya ataupun memerintahkan penganutnya untuk bersikap jujur di dalam berbicara. Kemudian berikutnya adalah al-bulugh, balik, yaitu dewasa. Bisa saja seorang anak kecil tidak mengetahui bahaya berbohong. Ya, anak kecil bisa saja tidak dapat mengukur sejauh mana bahaya kebohongan, sehingga kekanak-kanaannya, ketidakdewasaannya membuat dia mau untuk berbohong. Anak-anak kan mau berbohong kalau takut. Nah, maka dipersyaratkanlah seorang perawi syaratnya adalah dia dewasa. Ya, bisa jadi anak kecil dia berbohong karena dia tidak mengetahui bahaya bohong atas nama hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan al-akal. Al-akal ini adalah orang yang sadar. Ya, orang yang berakal, tidak gila, ya tidak juga mabuk. Dia akalnya ada.
Orang yang tidak berakal ketika menyampaikan hadis tentu dikhawatirkan apa namanya itu tidak mengerti apa yang dia ucapkan, ya, tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Oleh karenanya disyaratkan al-akal, supaya dia sadar, supaya dia mengetahui apa yang dia ucapkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-taqwa. Apa yang disebut dengan takwa? Takwa ialah ijtinabul kabair. Jadi takwa itu ialah fi'lut ta'at wa ijtinabul muharramat. Melakukan ketaatan dan meninggalkan dosa-dosa besar, ataupun meninggalkan hal yang haram termasuk dosa-dosa besar. Jadi orang yang biasanya orang yang berani melakukan dosa besar ataupun hal-hal yang haram, nanti bisa jadi merembet kepada hadis-hadis Nabi. Bisa jadi dia akan mau melakukan kebohongan atau berbohong, membuat-buat hadis palsu. Nah, jadi disyaratkan takwa supaya orang tersebut adalah orang yang istiqomah di atas agama Islam, di atas ajaran agama Islam. Kemudian berikutnya adalah al-muru'ah. Muru'ah itu ialah orang yang menjaga moralitas, menjaga harga diri, menjaga akhlak mulia, dan meninggalkan hal-hal yang dapat merusak, merusak harga dirinya, merusak moralitas dirinya. Walaupun itu adalah mubah, walaupun itu mubah. Pada dasarnya mubah. Tetapi bisa saja kebiasaan manusia, kalau itu dilakukan maka itu tercela. Banyak sekali perbuatan ataupun kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Pada secara hukum boleh dilakukan. Secara hukum tidak sampai haram. Tetapi masyarakat kita mencela ataupun menganggap orang yang melakukannya itu turun harga dirinya. Tidak tidak terhormat. Jadi moralitas itu melakukan sesuatu yang dapat membuat orang itu mulia, atau meninggalkan sesuatu yang dapat menurunkan moralitasnya. Jadi kalau itu dapat menurunkan harga dirinya, ditinggalkan. Atau kalau itu dilakukan dapat menurunkan moralitasnya. Jadi muru'ah itu adalah menjaga marwah, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan diri sendiri dari hal-hal yang mubah. Demikian. Baik, Ustaz. Baiklah Ustaz, kita break dulu beberapa saat. Baiklah pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin menarik penjelasannya tentang, yaitu semakin mendalam tentang apa itu adil, atau seperti dan syarat-syaratnya seperti Islam. Rupanya bukan Islam yang seperti kita lihat maknanya, tapi dia ada kaitannya dengan keadilan, Ustaz, ya. Jadi orang Islam itu menuntut kepada keadilan dan lain sebagainya. Kemudian langsung saja kita akan rehat sebentar untuk penjelasan selanjutnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, alhamdulillah tadi kita telah mendengar tentang penjelasan yaitu dobit dan adil, dan insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui seorang ulama yang dobit itu sendiri secara terperinci, dan insya Allah nanti kita akan dengar kesimpulannya, juga kesimpulan dari Ustadz. Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz untuk menjelaskan. Baik, jadi dobit itu tadi kita sebutkan adalah kesetiaan hafalan seorang rawi. Ya, kemampuan dia menyampaikan hadis secara baik, ya. Tidak ada perubahan dari bentuk aslinya.
Sebagaimana dulu dia pernah mendengarkan hadis itu, begitu juga hari ini dia sampaikan. Tidak ada perubahan ataupun pergeseran, ya. Jadi lalu bagaimana cara mendeteksi bahwa orang tersebut adalah dhabit? Jadi ada sebagaimana mungkin nanti kedobitan itu keadilan itu juga. Bagaimana cara mendeteksi orang tersebut adil, ya? Dan bagaimana cara mendeteksi orang tersebut adalah dhabit. Mungkin yang pertama dulu, ya. Atau sekaligus saja. Jadi untuk mendeteksi keadilan dan kedobitan seorang rawi adalah dengan cara imma bitansis, ya. Ada pernyataan dari ulama yang mengatakan, ya, ada pernyataan dari ulama jarah ta'dil yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah adil dan dhabit. Nah, jadi ada tansis, ada nas, ada pernyataan, ya, ada ungkapan dari ulama jarah ta'dil yang diakui perkataannya dalam jarah ta'dil yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah rawi tersebut adalah adil atau dhabit, atau sebaliknya tidak adil dan tidak dhabit. Jadi pengakuan ataupun pernyataan ulama jarah ta'dil terhadap diri seorang rawi, tentang diri seorang rawi. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah popularitas. Iya, popularitas. Jadi bisa saja seorang rawi itu adalah terkenal, ya. Terkenal, memang terkenal dia soleh, terkenal dengan hafalannya. Ya, orang yang terkenal, ya, rawi yang terkenal tidak butuh lagi kepada tidak butuh untuk mencari-cari data lain, ya. Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, Imam Ahmad. Mereka ini adalah orang-orang yang populer, ya. Orang populer dengan kesolehannya, dengan hafalannya, sehingga tidak butuh lagi kita mencari-cari data pernyataan ulama tentang keadilan ataupun kedobitannya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan penelitian. Meneliti keadilan dan kedobitan. Jadi kita bisa melacak, ya, yang terkait dengan kedobitan, kita bisa membandingkan riwayat, ya, atau melakukan komparasi terhadap riwayat-riwayat yang dibawakan oleh seorang rawi. Jadi kita bisa komparasi, kita bandingkan antara riwayat dia dengan riwayat sikoh lain. Bila mana riwayat dia banyak persamaannya dengan riwayat rawi yang sikoh, ya, sikoh lain, maka rawi tersebut dikatakan adil dan dhabit ataupun dhabit. Bila mana banyak menyelisihi, bila mana banyak menyelisih riwayat dia dengan riwayat orang yang sikoh, ya, sikoh lain, maka riwayat dia dikatakan ikhtalla dhabtuhu, rusaklah kedobitannya. Nah, jadi yang dilakukan adalah komparasi, ya, dilakukan studi banding, ya, membandingkan riwayat-riwayat dia. Berapa riwayat dia? Ada 10. Riwayat dia yang 10 ini kita bandingkan dengan riwayat sikoh-sikoh lain. Kalau banyak persamaannya, sama-sama seperti itu juga riwayatnya, maka dia sikoh. Kalau tidak. Kalau banyak kalau banyak perselisihannya, banyak perbedaan antara riwayat dia dengan riwayat sikoh, maka dia tidak dhabit. Semakin banyak, semakin tidak dhabit. Semakin banyak menyelisihi riwayat yang sikoh, yang lebih sikoh, maka semakin meruntuhkan kedobitannya. Nah, gitu. Baik. Setelah dari penjelasan ini, ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Jadi apakah seorang rawi itu masih ada di zaman sekarang yang bisa kita percayai, atau yang telah berlalu saja? Maksudnya yang ulama-ulama terdahulu saja yang bisa kita percaya, atau masih ada peluang bagi kita untuk menjadi seorang perawi hadis gitu yang terpercaya? Tentu buku-buku hadis kan sudah dibukukan, ya.
Buku-buku hadis sudah dibukukan. Orang sekarang tidak lagi butuh kepada periwayatan hadis. Oleh karena Imam Bukhari telah membukukannya, oleh karena Imam Muslim telah membukukan hadis itu, orang Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Jadi kitab-kitab ini sudah dibukukan. As-Sunnatu qad duwinat. Jadi kitab-kitab sunnah itu sudah dibukukan, sudah diabadikan. Jadi tidak ada lagi di situ peluang untuk rawi untuk meriwayatkan kembali hadis yang di sana. Jadi tidak perlu lagi memeriksa, ya, memeriksa. Yang kalaupun kita mau memeriksa apakah dia rawinya adil atau dobit, itu adalah rawi-rawi yang lama. Rawi-rawi yang lama, di mana rawi itu nanti juga akan tersebut namanya di kitab-kitab hadis. Nah, jadi periwayatan hadis itu sudah terputus, akhir. Ya, sanad itu sudah terputus semenjak pembukuan hadis. Tetapi kalau orang terpercaya dan tidak terpercaya masih bisa diperiksa sampai sekarang. Tetapi kan tidak ada kaitannya lagi dengan hadis. Kalau untuk meneliti hadis yang belum pernah diteliti, ya, itu masih ada sampai sekarang. Masih saja seperti yang dilakukan oleh Syekh Albani. Syekh Albani mencoba mengoreksi kembali ataupun memeriksa kembali kualitas hadis-hadis yang pernah dihukumi oleh orang-orang sebelumnya atau ulama-ulama sebelumnya. Karena ijtihad itu tidak pernah mati. Ijtihad itu sebagaimana ulama terdahulu melakukan ketika beliau mensahihkan hadis, ulama-ulama terdahulu mensahihkan hadis ataupun mendoifkan hadis, tetap saja penilaian mereka terhadap kualitas hadis itu adalah ijtihad. Dan ijtihad itu bisa saja benar, bisa saja salah. Oleh karenanya berpeluang untuk melakukan koreksi ataupun mengkaji ulang terhadap mungkin barangkali hadis-hadis yang diprediksi belum tidak sahih, ya kan? Ataupun masih diperdebatkan, ya, diperselisihkan oleh para ulama. Baik, jadi demikian. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk itu mari kita minta penjelasan kepada Ustadz tentang kesimpulan dari kajian kita hari ini. Silakan, Ustadz. Baik. Tadi kita jelaskan bahwa tujuan ilmu hadis itu sebenarnya adalah untuk menjaga keaslian hadis daripada tangan-tangan pengubah, ya, dari perubahan-perubahan. Jadi ulama meletakkan dua syarat yang sangat ketat, di mana dua syarat ini mewakili seluruh peluang, seluruh celah untuk merubah hadis Nabi SAW. Jadi supaya hadis itu tetap asli datang kepada kita, maka dibuat ulama dua syarat, yaitu adil dan dobit. Adil ialah orang yang muslim, balik, berakal, kemudian bertakwa, kemudian mampu menjaga moralitasnya. Sedangkan dobit adalah orang-orang yang mampu menyampaikan kembali hafalan hadisnya, ya, apa adanya, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perubahan kapanpun dibutuhkan. Jadi, bila mana dua syarat ini, ya, adil dan dobit, ya, bila mana dua syarat ini ada pada diri seorang rawi, maka rawi tersebut disebut sebagai rawi yang sikoh. Rawi yang sikoh bila mana meriwayatkan hadis, maka kita merasa aman, ya, kita merasa aman terhadap riwayat yang dia sampaikan, aman daripada perubahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perubahan yang disengaja itu yaitu kebohongan, perubahan yang tidak disengaja bisa jadi karena kesalahan, ya, ataupun karena lupa. Jadi apapun faktornya, kita ingin bahwa hadis yang sampai kepada kita itu adalah hadis yang murni, ya, asli, ya, apa adanya, seperti
seperti mana dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya dua syarat ini, adil dan dobit ini merupakan syarat yang ketat ya, yang telah dibuat oleh para ulama untuk menjaga hadis daripada perubahan. Demikian. Baiklah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Wa'alaikum. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita tentang pengantar kajian ilmu hadis bersama Ustaz Fakhrul Razi. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ikhtibar bagi kita semua dan menjadi penambah ilmu kita semua. Demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada kajian pengantar kajian ilmu hadis bersama Ustaz Fakhrul Razi, yang mana pada pembahasan sebelumnya tadi kita telah sampai di perincian tentang syarat adil. Ada Islam, baligh, mura'ah, dan akil dan takwa. Kemudian bagaimana apakah seorang yang ulama yang pernah melakukan pelanggaran seperti misalnya kebohongan atau kurang adil sebelumnya, kemudian telah bertaubat, apakah dia setelah dia bertaubat masih bisa dikatakan alim? Dan penjelasan tentang persyaratan menjadi seorang dobit, langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Jadi tadi kita katakan bahwa adil itu ialah seorang yang muslim, seorang yang balik, seorang yang berakal, dan seorang yang bertakwa, dan seorang yang menjaga moralitasnya, yang menjaga akhlakul karimahnya dari hal-hal yang dapat menurunkan wibawanya sebagai seorang muslim. Jadi tentu tidak mungkin semua orang, tidak mungkin ya, bagaimanapun manusia tetaplah manusia, ya kan? Manusia tetaplah manusia, setakwa apapun pasti juga sesekali terjatuh juga, gitu kan? Jadi tidak ada manusia yang bersih sama sekali dari dosa. Nah, jadi lawan daripada takwa itu adalah fasik. Orang-orang yang tidak menjaga ketakwaannya, orang-orang yang tidak nanti menjaga moralitasnya, nanti bisa merembet kepada disebut sebagai seorang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang mau melakukan meninggalkan perintah-perintah yang diwajibkan Allah kepadanya, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, melakukan dosa-dosa besar, dan dia terkenal dengan dosa tersebut. Jadi tidak semua orang yang melakukan dosa besar lalu kemudian label kefasikan itu langsung disebutkan kepadanya. Nah, tetapi orang yang melakukan dosa besar dan terkenal pula dia dengan dosa itu, terkenal di kalangan manusia, maka itulah orang yang fasik. Jadi agar supaya kita tidak bermudah-mudah juga memberikan label fasik kepada seseorang. Nah, kemudian lalu bagaimana tadi ditanya, lalu bagaimana jika seorang itu telah bertaubat? Tentu orang yang sudah bertaubat itu tidak lagi fasik. Ya, orang yang bertaubat dari dosa besar, maka selama dia belum taubat, maka dia adalah orang yang fasik. Nah, seperti dia mau berzina, siapa mau berbohong, mau mencuri, ya, ataupun qadzful muhsanat, menuduh orang untuk berzina dan seterusnya, maka orang tersebut selama dia tidak bertaubat, maka selama itu dia disebut sebagai fasik. Nah, tetapi setelah dia bertaubat, maka dicabut kembali darinya label fasik tadi, maka dia kembali
seperti seorang muslim yang soleh. Jadi takwa itu bisa di apa namanya itu, bisa datang bisa pergi. Iya, Ustaz. Ya, tidak menetap. Berarti kalau seseorang itu telah bertaubat, masih ada kemungkinan dia menjadi seorang yang dikatakan adil dan dobit ini. Kriteria seorang. Jadi Ya. kecuali satu dosa. Ya, ada satu dosa yang tidak dimaafkan dalam ilmu hadis, yaitu adalah dosa kebohongan. Kalau orang tersebut pernah berbohong, membuat-buat hadis palsu, maka meskipun dia bertaubat, maka taubatnya itu tidak diterima di dalam ilmu hadis. Jadi riwayatnya tidak pernah diterima selama-lamanya. Orang yang jadi dosa berbohong atas nama hadis Nabi, dosa berbohong membuat hadis-hadis palsu itu adalah satu-satunya dosa yang tidak diterima. Adapun di sisi Allah itu urusan dia dengan Allah SWT dan Allah Maha Pengampun. Tetapi untuk urusan hadis, maka hadisnya selamanya tidak pernah diterima lagi. Nah, kemudian begitu juga dengan hal-hal yang dapat merusak, ya, hal-hal yang dapat merusak ketakwaan itu adalah bid'ah. Melakukan bid'ah juga demikian. Seorang pelaku bid'ah tidak diterima riwayatnya. Nah, seorang pelaku bid'ah itu bisa saja nanti bisa menguatkan bid'ahnya. Riwayat yang dia sampaikan bisa saja nanti, ataupun mau dia berbohong untuk mengkuatkan bid'ahnya. Tetapi bila mana bid'ahnya tidak, mubtadi'nya, pelaku bid'ahnya tidak sampai menguatkan bid'ahnya, tidak mengajak orang lain kepada bid'ahnya, maka bid'ah tersebut tidak sampai membuat rawi tersebut cacat. Selama bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran, ya, dan tidak mengajak orang lain untuk orang lain kepada, menyeru orang lain kepada bid'ahnya. Ya. Dan hadis yang dibawakannya tidak berkenaan dengan bid'ah yang dia lakukan. Nah, jadi selama seperti itu maka riwayatul mubtadi masih dapat diterima. Kemudian masuk kita ke pembahasan dhabit. Masuk kita kepada pembahasan dhabit tadi. Nah, yang disebut dengan dhabit ialah kesetiaan hafalan seorang rawi. Yang dimaksud dengan kesetiaan hafalan adalah seorang rawi mampu menyebutkan kembali, meriwayatkan kembali hadis-hadis yang pernah dihafalnya semula. Tidak mengalami perubahan. Ya, tidak mengalami perubahan. Baik itu pengurangan, dikurangi atau ditambah-tambahnya atau digeser-geser susunan katanya. Maka dan kapanpun dibutuhkan, ya, bila mana seorang tersebut mampu menyampaikan kembali hadis-hadis yang pernah dihafalnya, kemudian tidak mengalami perubahan, riwayatnya tidak mengalami perubahan, dan kapanpun dibutuhkan, kapan-kapan dibutuhkan hadis tersebut mampu dia mentasmi'kannya, menyampaikannya kembali, maka itu yang disebut dengan dhabit. Walaupun dalam dhabit ini ada dua macam. Ada dhabit secara hafalan, ada dhabit secara tulisan. Dhabit secara hafalan itu mampu luar kepala. Sedangkan dhabit secara catatan, dhabit secara tulisan, dia menjaga tulisannya dengan baik. Ya, menjaga tulisannya, menjaga buku-bukunya dari tangan-tangan orang yang tangan-tangan jahil lah ibaratnya. Tangan-tangan jahil yang akan merubah hadis-hadis Nabi di dalam bukunya. Jadi dhabtus sadri itu dia tidak sembrono, ya. Tidak sembarangan meletakkan catatan hadisnya dan tidak sembarangan meminjamkan buku-buku hadisnya. Jadi memang betul-betul dijaga catatan-catatannya dari perubahan, dari tangan-tangan orang yang ingin merubah, bisa jadi, ya. Bisa jadi ingin merubah hadis-hadis Nabi di dalam buku. Jadi dhabit itu adalah
bisa berbentuk dhabtu sadrin, kedobitan secara hafalan, ya, dan bisa jadi dalam bentuk secara tulisan. Dan dua-duanya terjaga. Jadi tidak ada mengalami perubahan. Kalau perubahan hafalan tadi ya tidak berubah hadis-hadis Nabi itu. Ya tidak dikurangi dan tidak ditambah-tambahi, sama persis seperti aslinya. Sedangkan perubahan catatan dijaga dengan baik agar supaya tidak ada tangan-tangan orang yang ingin mengganti ataupun merombak catatan hadisnya. Baik, Ustaz. Demikian. Sepertinya penjelasannya semakin menarik, tapi kita harus break dulu, Ustaz. Baik. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan tentang syarat-syarat menjadi dobit itu. Dan bagaimana kita bisa mengetahui tentang kodobitan seseorang, maka insya Allah kita akan bahas setelah jeda-jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan aktivitas kita, baik itu belajar dan lain sebagainya. Kemudian salat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Kemudian pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada kajian kita, yaitu pengantar kajian ilmu hadis bersama Ustadz Fakhrul Razi yang telah berhadir bersama kita. Untuk itu mari sama-sama kita sapa seperti biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat juga. Untuk itu marilah kita persiapkan diri untuk mengikuti kajian ini, karena Rasulullah SAW juga bersabda, Thalabil ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah keutamaan bagi setiap muslim. Kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu, untuk melaksanakan kewajiban kita, juga mencari sebagai ibadah kepada Allah, mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk mengikuti kajian pengantar ilmu hadis ini. Langsung saja kita minta kepada Ustadz. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai di tentang transformasi hadis. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita minta kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian seputar periwayatan hadis, di mana sebelumnya kita telah mengupas tentang bagaimana ulama terdahulu, bagaimana metode ulama terdahulu melakukan pembelajaran hadis. Maka hari ini insyaallah kita akan lanjutkan separuh kedua, yaitu berkenaan dengan adaul hadis. Kalau kemarin adalah disebut dengan tahammul hadis. Hari ini insyaallah kita akan mengurai tentang adaul hadis, yaitu periwayatan hadis ataupun penyampaian hadis. Baiklah, kita akan mencoba melihat bagaimana apa yang dimaksud dengan adaul hadis. Adaul hadis ataupun periwayatan hadis, yaitu kalau kemarin kita sampaikan ta'allum wa ta'lim. Kalau tahammul hadis adalah
bagaimana ulama terdahulu mempelajari hadis. Adapun adaul hadis, bagaimana ulama, bagaimana rawi, bagaimana seorang muhaddis itu menyampaikan kembali hadis-hadis yang pernah dipelajarinya, yaitu tablighul hadis, ataupun menyampaikan hadis. Lalu tentu kalau kemarin seorang rawi boleh belajar tahammul hadis, itu setelah beliau adalah tamayuz atau tamyiz. Seorang anak yang sudah sampai umurnya 5 tahun atau 7 tahun sudah boleh melakukan tahammul hadis ataupun mempelajari hadis. Lalu bagaimana dengan pengajarannya, menyampaikan kembali hadis-hadis yang sudah pelajari, apa-apa aja syaratnya? Itulah yang kita akan bahas hari ini, yaitu fama huwa syurutur rawi hatta yakun ada'ul hadis makbulan. Apa saja syarat seorang rawi sehingga hadis-hadis yang disampaikannya itu dapat diterima. Kita telah mengurai sebelumnya juga bahwa tujuan ilmu hadis ini ialah untuk melindungi hadis itu daripada perubahan. Jadi tujuan utama ilmu hadis adalah untuk melindungi hadis-hadis Nabi dari segala bentuk perubahan. Itu tujuan ilmu hadis. Jadi bagaimana ulama itu berupaya untuk menjaga kualitas hadis agar tetap berkualitas, agar supaya hadis-hadis yang sampai kepada umat belakangan ini benar-benar terjaga keasliannya, tidak ada sedikit pun mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan. Maka untuk tujuan ini agar supaya hadis itu tetap terjaga asli apa adanya, maka para ulama meletakkan dua syarat, ya. Oleh karena hadis itu bisa saja akan mengalami perubahan bila mana dua penyebab ini terjadi pada hadis. Nah, terjadi pada hadis atau terjadi nanti pada diri seorang rawi. Bila mana dua kriteria ini, dua sebab ini ada pada seorang rawi, dikhawatirkan hadis-hadis yang dibawakannya nanti akan mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Oleh karenanya ulama meletakkan dua syarat, ya, minimal dua syarat yang dapat diharapkan dua syarat ini diharapkan dapat melindungi hadis daripada perubahan. Tidak ada perubahan. Apa-apa saja yang dua itu. Yang pertama adalah al-adalah. Yang pertama adalah keadilan, dan yang kedua adalah kedobitan. Jadi disyaratkan pada diri seorang rawi agar riwayat yang dia sampaikan dirasa aman, ya, dari perubahan, maka disyaratkan pada dirinya al-adalah dan ad-dhabt, keadilan dan kedobitan. Adil dan dobit. Adil dan dobit ini kemudian nanti akan kita namakan dengan penamaan as-siqah. Bila mana seorang itu adalah adil dan juga dia dobit, maka dia akan siqah. Siqah itu adalah terpercaya, bahwa hadis-hadisnya nanti dapat dipercaya, tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengalami perubahan. Orang yang adil ini kita berharap nantinya orang yang adil adalah orang yang memenuhi 5 kriteria, ya. Begitu juga nanti dobit. Apa nanti pengertian dobit nanti akan kita jelaskan. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil ini adalah al-Islam wal bulugh, al-Islam wal bulugh wal akal, ya. Kemudian at-taqwa wal muru'ah. Itu ya yang disebut dengan adil. Adil itu ialah Islam, balik, berakal,
takwa, dan menjaga moralitas ataupun menjaga muru'ah. Jadi seorang yang adil ialah orang yang muslim, orang yang orang yang balik, dewasa, orang yang berakal, orang yang menjaga ketakwaan, ya, kemudian dia juga menjaga moralitas. Itulah yang disebut dengan adil. Adapun yang disebut dengan dobit, dobit ialah orang yang setia hafalannya setia. Yang dimaksud dengan kesetiaan hafalan adalah orang yang mampu menyampaikan kembali hadis-hadis yang pernah dihafalnya kapanpun dibutuhkan tanpa mengalami perubahan. Nah, itulah yang disebut dengan dobit. Nanti rinciannya nanti insya Allah kita akan jelaskan. Jadi orang yang adil dan dobit ini orang yang menyampaikan hadis tetapi dengan kriteria adil dan dobit ini diharapkan nanti hadis-hadis yang dia sampaikan adalah benar-benar asli daripada Rasulullah SAW, tidak ada sedikit pun mengalami perubahan, baik itu perubahan secara sengaja maupun perubahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Oleh karena perubahan sengaja ini nanti tentunya adalah berkaitan dengan kebohongan. Sedangkan perubahan tidak disengaja nanti berkaitan dengan kedobitan. Orang yang tidak dobit, tidak memiliki hafalan yang kuat, intelijensi yang kuat, maka dikhawatirkan nanti akan berubah hadis-hadisnya. Tetapi perubahan tersebut dilakukan secara tidak sengaja. Bisa jadi karena lupa ataupun salah. Salah dalam periwayatan hadis oleh karena ingatannya. Baik Ustaz, sepertinya perlu kita break dulu. Baiklah pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dipaparkan Ustaz tadi tentang beberapa transformasi hadis tentang kriteria perawi, yaitu ada adil dan dobit dan berbagai syarat-syarat adil dan dobit. Untuk lebih lanjutnya akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.